Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 April 2025 bersama Christian Aditya dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Halo sahabat-sahabat Tuhan Yesus, berjumpa lagi dengan saya Christian Aditya, legioner dari Presidium Ansila Domini, Paroki Tangerang, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Allah Bapa memberkati kita semua dengan iman akan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kesejahteraan. Tak terasa ya, retret agung kita sudah mau berakhir dan ditandai dengan kita telah memasuki Pekan Suci. Pada hari ini, saya bersyukur karena saya dipercaya kembali untuk membawakan renungan audio Daily Fresh Juice, dan sumber inspirasi renungan hari ini yaitu bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan 33 dan dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudnya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernahkah kita mendengar berita kurang lebih seperti inilah. Seorang ayah melakukan ruda paksa kepada anak perempuannya karena mendengarkan bisikan gaib. Atau berita yang kurang lebih seperti ini. Seorang pemuda tega menghilangkan nyawa anak tetangga demi mendapatkan ilmu kebal. Dalam pandangan dan opini saya, kejadian seperti berita-berita tersebut terjadi salah satunya mungkin karena si pelaku hidup dalam halusinasi. Halusinasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, halusinasi untuk mendapatkan keabadian, dan sebagainya. Dan bisa jadi halusinasi itu terjadi karena salah satu akibatnya ya karena kurang baiknya relasi dengan Tuhan, ya, atau relasinya sedang renggang, dan bisa jadi dia ada unfinished business dalam dirinya. Kurang lebih sama dengan apa yang kita baca dan dengarkan pada bacaan Injil hari ini. Yudas Iskariot yang sesudah menerima roti disebutkan kerasukan setan, dan setelahnya Yudas Iskariot pun melakukan transaksional untuk menyerahkan Tuhan Yesus kepada kaum Farisi dan tua-tua Yahudi. Lain lagi ceritanya Rasul Petrus. Simon Petrus yang mencoba, tanda kutip ya, show off, ya, pamer di tengah para rasul yang lain saat Tuhan Yesus menceritakan bagaimana Tuhan Yesus terhadap misinya dari Bapa, misi perutusannya. Seolah-olah Rasul Petrus mau menunjukkan bahwa dialah yang paling peduli dan siap membela Tuhan Yesus atas apa yang akan Tuhan Yesus alami sesegera itu. Namun justru jawaban Tuhan Yesus menurut saya cukup menohok, yang istilahnya nih kalau zaman sekarang diucapkan kira-kira gini nih, sudah deh lu, jangan halu, jangan lu sekarang ngomong mau belain gue, tapi pas kejadian nanti lu malah kabur ninggalin gue. Ya kira-kira gitu ya. Dan benar saja kan, saat Tuhan Yesus didera pada malam penangkapannya, Rasul Petrus justru gemetar dan menyangkal sesuai yang dibilang Tuhan Yesus pada bacaan Injil hari ini. Bisa kita pahami mengapa Rasul Petrus, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan juga rasul-rasul lainnya menjadi halu saat mengikuti Tuhan Yesus. Karena mereka dalam benaknya berharap bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias untuk membebaskan mereka secara politik. Namun kenyataannya Tuhan Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan jiwa-jiwa dari dosa. Sangat disayangkan bahkan pada saat Tuhan telah berkata pada perjamuan itu siapa yang akan mengkhianatinya, sudah diberikan clue dan segala macam, mereka juga tidak bisa menangkap tanda-tanda itu. Sangat disayangkan bahwa mereka masih menganggap bahwa Tuhan ini adalah Raja yang siap membebaskan mereka dari penjajahan. Tapi yang Yesus mau adalah jiwa mereka yang terbelenggu oleh dosa, itu yang diselamatkan olehnya. Maka cara untuk mengenal
dan menerima tugas perutusan kita saat ini, dan keluar dari halusinasi ekspektasi yang salah tentang Tuhan Yesus, kita membutuhkan pertobatan dan keintiman hidup rohani dengan Yesus. Kita perlu kenal siapa diri kita, dan kita juga perlu mengenal siapa Tuhan Yesus bagi kita. Apakah Yesus bagi kita hanya Dia jadikan alat pemuas nafsu kita, atau justru kita yang rela memikul salib dan menyangkal diri sebagai perwujudan cinta Yesus? Memang benar, hidup kita tidak lepas dari pergumulan. Namun apakah kita mau menerima pergumulan dan proses pemurnian ini sebagai jalan kasih untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, agar Yesus yang tampil dalam hidup kita? Atau justru kitalah yang masih meminta agar kita yang diutamakan oleh Yesus dalam hidup? Hati Anda berkata apa? Silahkan direnungkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur atas bacaan Injil yang kami baca dan kami dengar pada hari ini, terutama pada pekan suci ini, mempersiapkan nanti hari suci, agar kami mampu bukan hanya sekedar membaca, mendengar, menjalankan rutinitas tiap tahunnya seperti ini, tapi kami mampu menjadi manusia yang berubah dari waktu ke waktu untuk melihat dengan sadar bahwa kami semua ini diutus dan telah ditebus oleh darah yang maha dari Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Bapa, mampukan kami dengan Roh Kudus agar kami selalu mengutamakan pertobatan, agar kami selalu mengutamakan Yesus dalam hidup kami, dan kami selalu mengutamakan kecintaan kami akan Yesus, agar Yesuslah yang semakin dikenal, bukan diri kami yang semakin megah. Kalau kami masih punya hayalan-hayalan dan pandangan-pandangan yang salah akan Yesus, luruskanlah ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk bisa menjadi duta cinta Allah di dunia. Bunda Maria, doakanlah kami untuk dapat semakin mampu mencintai Yesus anakmu, Sang Putra Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Tuhan Yesus, dan kita bisa mempersiapkan diri pantas untuk menyambut pekan suci ini, menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Dan semoga kita selalu diberkati, dilindungi, dan dicintai oleh Yesus. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 15 April 2025. Terima kasih kepada Christian Aditya untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.